Dan juga Anti-Mage EXP Laner bersama dengan Matt dan juga Clover. God Yang Laner. terakhir Brand dan juga Percy. Jungler. Kali ini langsung menuju ke arah draft pick dari game yang keempat. Dan here we go. Makin lama makin terlihat jelas kunci permainan dari Bigetron Alpha yang cukup tajam ternyata. Rainbow yang bukan pelangi memberikan pelangi untuk Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan kali ini lihat Bigetron Alpha langsung melakukan ban terhadap Popol and Kupa. Yes, Polpa lagi-lagi menjadi pilihan kanan ini sangatlah menakutkan ketika digunakan oleh RKT dan juga oleh seorang KYY. Dengan berkali-kali vision yang terbuka di arah jungle, para pas pamler atau pasukan pengaman jungler kali ini nggak bisa bermain dengan cukup aman. Yap, nggak bisa bermain dengan cukup aman. Sementara itu bandnya udah mengarah lagi ke Cecilian. Begitu respectnya mereka dengan satu hero ini. Karena kalau sampai jatuh ke tangan Rainbow, kita sama-sama tahu Land of Dawn sedang tidak baik-baik saja. Oh my god. Ini benar-benar bisa gue bilang lagi-lagi Cecilian Rainbow. Harapanmu tak akan bisa untuk kali ini. Karena benar-benar Cecilian tidak boleh bermain sampai kapanpun. Nah, udah mulai sedikit belum, masih dengan posisi yang bisa gue bilang Setengah-setengah. setengah-setengah masih. Setengah-setengah. Masih setengah saja yang kelihatan karena masih ada satu band lagi yang harus dipenuhi dari Bigetron Alpha, dan itu adalah Yves. Oke, if again and again langsung dihilangkan karena efeknya apabila digunakan oleh Luminaire. Ya udah, tadi di game yang kedua kita lihat bagaimana aksinya sangat-sangat berbahaya sekali. Benar Dan masih sekali. tentunya untuk kali ini dari tim EVOS Legends masih coba masih. untuk mengamankan hero-hero dari tim Bigetron Alpha. Iya, dan masih belum Masih terlihat belum juga ternyata ya. bagaimana mungkin strategi yang nanti akan dimainkan. Dan ini dia. Akhirnya. Satu band lagi yang akan kita amankan, dan Matilda masih menjadi pilihan. Namun menengok draft seperti ini berarti lagi dan lagi Angela, Digi, Rafaela terbuka untuk teman-teman dari kedua belah tim. Yap, Oke. untuk Ripo pun Uranus terbuka dengan begitu indahnya. Dia pun dengan hero tersebut bisa menggunakan. Bisa jadi Pakuito lagi sih. Iya, Pakito terlepas, Uranus terlepas, Ripo begitu Oh, mengerikan Granger. dengan hero-hero tersebut. Granger juga bisa diambil. Granger first pick Oh, Bigetron Alpha. Mereka mau kontes kah kali ini? Oke, tapi kali ini Granger akan cover speak lagi untuk Bigetron Alpha ataukah Pakito? Pakito. Pakuito ternyata. Pakito. Nah, 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 nah. Ini oke. ada yang nanya ke gua, Apa Apa tuh? tuh? Bang Oji, gua baru tahu lo ternyata Wota juga. Osinya siapa? Enggak bro. Ya, ini kita mau lihat lagi nih Sekedar ya. tahu doang. Sekedar Di tahu mana nih doang. Biga Troopers dan juga EVOS Fam. Mana dukungan kalian? Banjirin kolom komen kita kalau emang kalian mau titip-titip salam. Sok atau bisa menuju KBGGWP ataupun Ranger Mas ataupun Pak Pulu. Oke, buktikan EVOS fans walaupun EVOS Legends lagi berada di posisi yang gak baik. Tapi kalian mendukung dengan luar biasa. Dan untuk Bigetron Alpha dan juga Biga Troopers kali ini berada di posisi yang unggul. Jadi kalian tetap harus solid, terkece, tersolid tentunya. Terkece, tersolid, Granger dan juga Barat. Langsung dikontes begitu saja dengan dua pick yang sangat menarik. Granger dan Barat, dua single target team fight jangka panjang yang sangat mengagumkan kali ini langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tonas, welcome to my channel. Langsung bisa mengkontes juga pergerakan dari Pakito. 1v1 situationnya mungkin bisa saja akan diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Yap, dua hero lagi. Dan benar-benar ini kita bisa lihat di mana para pemain dari tim EVOS Legends lagi-lagi mengamankan Baratsnya. Barats menjadi pilihan. Tapi apa Profesor? Kalau teman-teman sadar, Apa itu? Bigetron Alpha 2 kali mendapatkan kemenangan ketika mereka mengamankan Granger. Apakah memang efek dari Grangy, brand ambassador dari Bigetron Alpha ini benar-benar menambahkan buff 50%? Belum lagi kalau misalnya MATT pakai Alis. Reggie Betul. Alis. Betul, Terus lawannya susah juga nih. Kagak ada not-not atau Angel. benar. Tadi kan ada Angela tuh. Iya ada Angel. Ini mengerikan sekali apa yang udah diambil oleh Lagi dan beberapa lagi, hero. Harley Again and lagi. again loh. Harley Masih Baxia. ingin mencoba bagaimana performa dari Harley. Karena kalau kita berkaca dari game tadi malam ataupun dengan game yang tadi berlangsung. Mhm. Ada kontradiksi Pak. Ada
bertolak belakang sekali gitu permainan antara tadi malam dan juga game yang kedua tadi kalau nggak salah. Tapi sepertinya untuk kali ini EVOS Legends mereka punya kendali terhadap satu buah Granger Waduh. ini. Namun perbedaannya, tadi Harley ketemu sama Assassin. Tapi kali ini Harley-nya ketemu sama Marksman. Dan ini dia, El Profesore Wah. Luminare tukang lele. Ini benar-benar lele terbaik bangsa sudah akan diamankan oleh EVOS Legends kali ini. Kita bakal lihat di mana Luminar akan membuka banyak orderan dari pecel lelenya. Ini rame banget, apalagi kalau weekend begini ya. Orang banyak libur, pada pengen makan gitu ya. Oke lah kalau begitu, 2 lagi hero yang akan di-ban untuk masing-masing tim. Kita masuk ke phase yang kedua. Oke, ban dari EVOS Legends akan langsung Hayabusanya di respect ban dengan cepatnya kali ini. Balik lagi respect is the key. Hayabusa tidak bisa dimainkan untuk Gila, ngeri game banget sih. keempat kali ini. Dan sementara itu Angela juga tidak mau lagi hadir di line of dance dari Big Alpha. Cukup menyusahkan dan merepotkan ketika Bang Otat berkutat di arah depan dengan Heartguard Papi Pum. Tapi emang bener ngeri banget sih bisa gue bilang ya. Dari seorang Rainbow, Hayabusanya bener-bener harus di-respect. Karena tidak hanya mengerikan tapi juga paseng. Paseng. Dan bahkan kita lihat pialanya mentereng, silau di depan sana. Mentereng. Dan kita masih menunggu siapa yang berhasil mengangkat juara MPL kali ini. Karena ini baru 21, masih panjang hari kita bos. Masih bisa untuk buat kalian semua yang di rumah jangan lupa untuk kumpulkan sanak saudara. Kasih tahu kalau MPL Season 7 Liga nomor 1 di Indonesia kali ini bakal berada di Grand Final. Dan akan ada sejarah terbentuk ataukah EVOS akan mengangkat piala ini untuk kedua kali. Plus untuk MPL kali ini ya, kita itu sedang ini lagi mau bagi-bagi banyak banget rezeki untuk para viewer yang di luar sana loh. Wow, banyak banget nih kalau mau disebutin nih ya. Kalau mau disebutin ya, ada 3 HP Samsung tuh. Terus ada lagi 1 Secret Lab yang akan kita berikan untuk kalian teman-teman yang sangat-sangat beruntung nantinya. Benar banget. Dan pokoknya jangan lupakan juga untuk tetap dukung tim favorit kalian. Berikan komentar positif, dukungan, serta juga moral dan juga atmosfer yang positif. Karena yang negatif cukup hasil swab test Dan saja. buat kalian semua juga, para pacar-pacar dari profesional player yang sedang bertanding, jangan lupa berikan support system terhadap pasangan kalian. Nambah Karena damage. ingat, efek dari bucin itu menambah 10% true damage dan juga 50% magical dan juga defensive physical. Buset, udah lengkap banget Pak ya. Lengkap semuanya ada. Oke, Rafaela sekarang. Udah lihat tuh pialanya. Udah berkilau-kilau, udah nunggu siapa yang angkat. Apaan tuh? Tahu dia. Ya Allah, jangan nangis, Cei. Cei kenapa? Cei jangan nangis. Iya, Ler nggak ada, Ler tapi nggak kan ada. bisa ketemu nanti. Ya Kalau kangen kan bisa ampun. ketemu nanti. Masih ada Rapli Amang sama Eri santuy yang jagain Iya. santuy. Gord. Guard Israel dan bahkan dengan Laku Lupa diamankan. Tapi kali ini EVOS Legends ingat, dengan 3 hero-nya yang cukup squishy bakal bisa diporak-porandakan dengan indah. Brave Fighters dari Matt harus coba diperhatikan. Dan ingat, Rainbow pernah menggunakannya di regular season ketika berhadapan dengan Lunox, tapi tidak ada Lunox. Aku lihat-lihat di sini EVOS Legends, apa yang dipersiapkan oleh Rainbow dengan Bigetron Alpha? Wah, ini Kamehameha-nya pasti akan sangat membombardir sekali apabila nanti ada terjadi fight yang cukup lama. Di mana orang berkumpul, disitulah kesempatan yang sangat-sangat ditunggu. Nge-cancel Barats juga. Oke. Cancel Barats ya kan, terus nge-cancel atau nge-deny Luminaire kalau misalkan nanti di diving. Tapi satu hero, ini berarti harus hero yang bisa ngincer ke arah Gordnya juga. Apakah akan ada pergerakan dari satu hero side lane tapi Alice bisa loncat ke belakang dan bisa mengincar ke arah seorang Gord. Dan inilah dia jawaban dari EVOS Legends. 5 hero sudah langsung diamankan dari masing-masing tim. EVOS Legends sudah mengambil, Bigetron Alpha pun melakukan hal yang sama dengan susunan hero seperti ini. Makan bawal bareng Rojali, elu jual gua beli, itu yang diberikan sama EVOS Legends. Bigetron Alpha dengan Pakito, Harley, Baxia, Gord, Lapu-Lapu. Dan EVOS Legends dengan Barats, Granger, Selena, Rafaela, Elise. Lo makan bawah sama Roja
Rojali kalau gue makan bawah sama kamu aja karena nggak mau sama Rojali. Mau sama laki gue makan Ya bawah. ampun, hari-hari apa lagi ya. Itu nama abangnya. Oh, nama Sembarangan abang lu. yang jualnya. Yo, Ya ampun bang. Oke, buat kalian semua di kolom komentar langsung ramaikan Evos Roar dan juga PT Erwin karena sebentar lagi kita bakal masuk ke game yang Apa? Are you ready? I'm Always ready. Let's go. Cus, langsung aja berangkat. Ini dia berangcus. Akunya berangkat menuju hal yang serius. Let's go. Berang Apa? Berangcus. Berangcus. Berangcus, berangkat capcus. berang bawa tongkat. Cakep. Setruk. Wah, Iya, bisa begitu ya. berangnya setruk. Langsung ngedron nih kita nih ngedron. Padahal banyak cahaya di sini kok gelap. Kok gelap. Oke, Iya. kali ini lihat Persik bakal dikawal oleh seorang Luminer. Ingat, Luminer salah satu pemilik lele-lele terbaik bangsa yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Iya, yang resepnya sampai sejauh ini belum bisa diambil oleh player lainnya. Betul Oke. sekali, tapi di sisi lain seperti yang kita lihat Rek dengan Rafaelanya kali ini sudah mulai melakukan open rotation ke arah jungle, mencoba untuk mengambil satu opportunity. Kali aja dia dapetin informasi yang cukup mahal untuk melakukan dinner rotation, apalagi lawannya adalah Harley dari Brands. Alright, dan bukan hanya itu aja. Kali ini lihat Atimes agak sedikit Deadly Magic. struggle. Lompat ke arah belakang, Deadly Magic juga poker trick hampir saja almost. Tapi yang satu kali piring tetangga dan First Blood didapatkan di arah bottom lane. Tete kali ini benar-benar membuktikan kalau misalnya ganteng aja nggak cukup, harus jago juga. Dan langsung ditampol-tampolin, di-cover-coverin, saling benar-benar mencoba untuk menutupi semua pergerakan dari teman-teman tim EVOS Legends. Lihat bagaimana Brands mengcover ke arah matnya. Matnya pulang, habis itu KYY yang nge-cover Brands-nya. Oke, dan lagi-lagi Persik mencoba untuk mendapatkan Rainbow Purify dari Dead Sonata. Satu yang terakhir. Wow. Oh my god, lihat Cowboy dari kubu biru langsung dengan piu piu piu. 3 hit gak ada yang bisa sama sekali, dan sekarang ada siapa yang akan ditelan. Oh, Nalo flicker. dipentokin ke arah dinding langsung aja, tapi Ripo yang masih bisa kabur ke bagian Kayak yang belakang. langsung mengcover begitu saja depan sana 40. Masih Oke. ada Aegis, dan Sonata belum ada. Rhapsody Blast gak boleh pulang menjadi koin. Berarti kompak. EVOS Legend dapetin 2, tapi kali ini RKT Sakaratul Maut. Satu lemparan piring terakhir digocek begitu saja. Persik masih mau Persik. lebih. Rainbow Sakarat dan bahkan nggak ada Dead Sonata. Nggak ada harta tata Dead Sonata untuk kali ini. Persik mengamuk kali ini, bayi macan dari pagi tiba-tiba langsung ngeroar dengan lantangnya. Dan dengan Turtle kali ini, Turtle yang pertama akan mencoba untuk mengambil satu buah advantage dari arah junglernya. Oke, versi kali ini mendapatkan keuntungan 2 point kill di menit yang kedua. Itu adalah salah satu keuntungan yang luar biasa untuk seorang Granger Marksman. Kenapa? Karena dengan item yang dia miliki, dia bakal lebih cepat lagi dapetin point kill. Dia bakal depan lagi dapetin turtle. Dan ini possible banget loh untuk Brands-nya sendiri yang ketinggalan dari segi gold. Karena Versiknya bisa jadi mencoba untuk langsung mengamankan Hunter Strike. Benar banget, benar, bukan sembarang benar. Tapi kali ini Brands di depan sana akhirnya tidak seperti pressure seperti game sebelumnya. Ketika Harley, dia masih coba dapetin satu buah orange dan juga purple. Masih sedikit sabar, tidak mau terlalu terburu-buru dari Bigetron Alpha. Oke, namun di bagian bawah seperti udah ada pergerakan dari masing-masing tim. Mereka udah mulai bertemu, ada Abyssal Trap yang udah langsung dilempar kamu ke bagian depan. Rhapsody ditembakkan tapi belum terkena, dan juga satu peluru dari ataupun 2 peluru dari Dead Sonata tidak terlalu bisa mengenai ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata lihat Gorge habis digasnya ditempel begitu saja. Atimes masih mau lebih. Persika berhasil dapetin MATT, dan bahkan kali ini EVOS Legends balik lagi regroup untuk ke lane-nya masing-masing. Yep, Rainbow dengan satu hero yang digunakan yaitu Gorg. Misi projectile pasti akan sangat mengacau sekali, sementara Mad kali ini dipaksa mundur. Ada KY yang udah hadir juga dengan ban dalamnya lengkap dengan pelek 17 inch-nya. Langsung ingin menabrakkan diri ke bagian depan tapi ternyata masih gagal. Tapi ternyata MATT udah mengeluarkan guntingnya tapi nggak berhasil karena dibahas dengan batu. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha daerah top lane sana mencoba untuk siap mendapatkan turret karena ada Rainbow yang berada di lane. Yoi, berputar-putar aja, berputar
berputar-putar, namun kali ini langsung ada missile expert dikeluarkan. Digetok begitu aja, Rek masih ingin lebih. Di bagian belakang Versi memberikan backupan, Rhapsody yang maju ke bagian depan, sementara Clover dengan satu muntahan laharnya masih bisa digocek aja. What are you doing? Seperempat darah terakhir untung aja masih ada flicker. Karena kalau ada flicker mungkin itu bakal beda cerita kasusnya untuk seorang Clover. Akhirnya seorang diri lagi di lane-nya. Sedangkan item kali ini Profesor silakan. Iya, ada satu item yang menarik tadi kita bisa melihat langsung dari kursi helmetnya yang akan diamankan sama Clover. Dia tidak mengamankan satu buah Sky Garden helmet karena kayaknya dia mau ngedeny dari magical damage yang dihadirkan sama Brans. Oke, benar banget. Tapi sementara itu, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka udah standby. Ada seorang Luminaire melihat pergerakan dari para pemain tim Bigetron apa, dan bahkan Rainbow melihat begitu saja, dan bahkan Ripo-nya terlalu offside. Turtle diamankan, tapi ternyata flicker harus digunakan untuk kabur. Yap. Itu dia poker triknya, digunakan sambil bisa melakukan sebuah tindakan kabur ke bagian belakang. Selesai sudah fight barusan, Turtle diambil oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk EVOS Legends, mereka pun kembali melakukan farmingan. Begitu juga, apa yang terjadi? Solo kill terhadap Barats di bottom lane. Alright, dan bukan hanya itu aja. Bahkan anti-match masih struggle. Lele Luminaire, lihat Lele terbaik bangsa di Pantera Boko dan Soliter dan juga Garote hampir saja mengambil jiwa dari Ripo. Ripo masih bisa kabur, digocek itu saja, masih mau lebih, dan Dead Sonata berhasil mendapatkan poin atas seorang Ripo di arah top lane. Gocekan dari pemain Bigetron Alpha, begitu indahnya, begitu kesulitan pemain EVOS Legends. Clover kali ini kill spree lagi diamankan di arah bottom lane. Clover menjadi bulan-bulanan warga dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu Ultimate mencoba clear minion dan berhasil. Memang TT tertangkap, tapi ternyata Memang TT masih banyak flickernya disimpan. Unstoppable! Oh my god, Rhapsody-nya benar-benar tidak bisa ditahan. Dengan kelembutan satu buah sutra tembakan mendapatkan poin di top lane. Yap, itu dia. Hampir aja bisa mendapatkan satu inner turret lagi di top lane. Tapi ternyata backupan langsung hadir. Ada Rainbow dan juga Ripo. Purple buff kali ini terlihat dari beberapa player juga. Sementara itu siapa yang akan berhasil? Yap, masih bisa Bran, namun Mystic Ghost-nya. Terima kasih damage, Mystic Ghost juga keluar. Ripo gak bisa keluarin lagi dan bahkan Rhapsody lagi-lagi masa kini didapatkan. Brand-nya Secretal Foul. Tapi ternyata Luminaire masih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Di belakang sana Anti-Pet mengganti rotasi. Rainbow sekarang dan KYY tertinggal. Masih survive. Save the day. Masih bisa selamat pemain dari Bigetron Alpha dengan serangan yang begitu intensnya. Tapi Rainbow udah melemparkan lagi projectile ke bagian depan. Matnya di bagian belakang. Disembur. Menghilang sudah Barats-nya. Shutdown didapatkan oleh seorang Matt. Matt save the day. Lihat prefixer yang dilakukan. Dengan satu buah flicker. Mendapatkan hasil maksimal. Bahkan celengan dari EVOS Legends harus pecah. 6 poin kill diamankan begitu saja. Dan kali ini malah dibalikan keadaannya. Turret diamankan. Dan bahkan lebih dari itu, semua opportunity ke arah objektif mulai dikembalikan dengan network yang pelan-pelan beranjak dari Bigetron Alpha. Bahkan Turtle-nya kali ini dari tim EVOS Legends yang harus menjadi alergi siput. Yang diamankan lagi oleh seorang Bigetron Alpha. 20.000 gold mulai menyusul sedikit demi sedikit karena ada satu buah shutdown. Terlalu lama memaksakan keadaan yang tidak perlu dipaksakan. Dan bahkan mereka seharusnya sudah mundur dari tadi, tapi mereka gak mau mundur. Masih mau terobos dan Ranger Amas hampir tershutdown barusan. Iya, karena agak sedikit mengagetkan di sana sepertinya para pemain dari EVOS Legends yang bisa kita bilang ini satu hal yang rugi bandar banget Pak Pulung. Rugi Pak, rugi banyak banget dengan seorang diri. Mat tadi maju ke bagian depan, semua dihajar dengan pedang segede gitu. Udah ada satu abyssal row barusan kita lihat, tapi nggak kena ke arah siapapun di bagian atas. Wave minionnya pun dihilangkan. Kamehameha disembur dulu. Dan jujur ya, Breath of Fighter-nya ini benar-benar tampolan benda tumpul yang sangat mematikan. Tapi ternyata ada Sonata dikeluarkan, gak bisa menemukan Ripo, masih terlalu tebal. Harusnya KYY bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Tapi ternyata turret menjadi pilihan utama untuk keselamatan dari tim EVOS Legends. Langsung diamankan juga oleh Versi. Kali ini Ranger Mas dan juga Pak Pulung langsung lebih berhati-hati sebenarnya bagi Bigetron Alpha di lini depannya. Yes, karena dia tahu begitu tebalnya satu buah Ripo, begitu kerasnya Tama yang dimiliki KYY dan begitu dinginnya hati dia. Butuh Malefic Roar untuk memecahkan itu semua. Yap, sementara itu Mat di bagian belakang siap untuk langsung maju ke bagian depan, tapi Holy Baptism-nya memberikan backup
yang agar memberikan mereka waktu bisa lari dari area ini. Kabur, Nalo dikejar kabur. tapi balik arah langsung aja. Definisi dikejar, tapi kali ini lihat lele terbaik bangsa dikeluarkan oleh Luminare. Clover di garis depan mencoba untuk membantu, tapi Deadly Magic juga bakal terima masuk karena Luminare harusnya tumbang kali ini. Nggak dapat damage-an, Luminar dibakar begitu saja di arah River. Yap, lelenya pun udah kembali ke habitatnya yaitu River Pak ya. Iya. Sungai. Lelenya balik ke sungai. Empang dong. Kali dong. Kolam dong. Ya, Sama inilah. aja sih semuanya lele bisa hidup ya Pak ya. Di air, benar. Dan tapi kali ini perbedaannya di menit ke-9. Walaupun poin killnya sama-sama 6, tapi Bigetron Alpha yang tadi ketinggalan dari segi goldnya malah nyusul dan ahead 2000. Ini hanya satu jawaban dari EVOS Legends, anti-mage. Dan langsung menjawab hal tersebut dengan purple buff, karena kita tahu sendiri Granger tidak terlalu membutuhkan purple buff dan anti-mage juga sudah mendapatkan satu item yang cukup optimal langsung di sana. terlalu offside di depan sana, masih ada Prefector dan bahkan lihat dia dituju adalah Persik dan berhasil dapatkan Retribution. Persik dan Deadly Magic, Patrick tidak boleh didapatkan dan tumbang 1, 2 tumbang, dapat didapatkan dan lihat ini bencana anti-mage tumbang, tukar sampai ke jebur gol. Oh my god! Double kill, tapi Luminar. Luminar menyelamatkan sedikit keadaan di EVOS Legend. Ada 2 orang yang dia ambil barusan dengan sangat cepat. Lihat Gila. Deadly Magic udah mulai masuk, ditambah Poker Trick udah nggak punya rondo, tersangkut di sebuah rangka kandang dari seorang turtle. Iya, itu dia, Pak. Lihat Persiknya cuma bisa terdiam, berdoa dan juga tawakal ikhtiar. Benar Pak, ikhtiar sama tawakal itulah yang bisa dilakukan oleh Persik barusan. Sementara Oh, Bitaro oh, di bagian oh, oh. tengah terstun begitu aja tapi masih ingin mengejar ke bagian depan. Gagal untuk kali ini. Dan kali ini agak sedikit terganggu penglihatan dari Luminar karena ada KYY di sana tentunya yang menghalangi pandangan. Betul Tapi bahkan sekali. lihat dari bottom lane, Lordnya sudah mulai menuju ke arah ini Bitar Turret 40. Iya benar sekali, Lordnya hadir. Sementara itu mulai ditelan tapi Detonas gagal untuk welcome. kali ini Detonas welcome-nya. Detonas welcome gak jadi, masih coba ditahan. EVOS Legends masih memiliki kesempatan, tapi ternyata kali ini, ingat, Bigetron Alpha nggak boleh tinggal diam. Mereka punya Alice, yang dimana Alice ini bakal bisa mengisap semua pemain Bigetron Alpha hingga dengkulnya lemas. Tapi ini Buset. scalingnya bakal lama banget karena 0-2-4 dan lihat anti-mage belum mengamankan Holy Crystal, belum mengamankan Ice Queen One, baru mengamankan Serbo Winter Truncheon. Namun Rek mungkin akan menjawab hal tersebut dengan satu buah Athena Shield. Dia ingin menghindari damage berlebih dari Brands karena Brands-nya bisa saja OTW ke arah Divine Glaive. Dan Brands di posisi yang cukup unggul kali ini memberikan damage dengan ada Calamity jadi peringat. Kalau damage yang dimiliki bisa saja meledakkan kapanpun permainan tim EVOS Legends coba untuk memaksa ke Bigetron. Dan Clover tidak boleh tinggal diam, Clover pun tidak boleh tinggal enak-enak saja. Karena kalau semua damage Mystic Gas dan juga Poker Trick, Deadly Magic tergabung menjadi satu, langsung tembus itu meletus balon hijau. Dor. Sudah Hatiku bisa sangat kacau. Iya Pak, ini dia Luminar masih apa ya, berkutat aja dengan satu wave minion di bagian bawah, di bagian tengah ada wave minion yang bertemu juga. Ya, dan- KYY mundur dulu santai dulu. Dan Lihat. kalau teman-teman lihat juga tuh kan kayak Versiknya juga bikin OTW langsung ke arah Athena Shield. Tapi terlalu offside, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah Katie. Berasal dari Brave Fighter dikeluarkan. RKT tumbang. Persik menjadi pilihan. Match seorang diri. Dan lihat. Beras ditumbangin anti-match. Tapi kali ini para pemain tim Impact Legends anti-match mu tumbang. 3 hilang. Luminar. Looking for 4 hilang. Gila. Luminar tersisa. Ini benar-benar permainan yang luar biasa dari tim Bigetron Alpha. Lihat. Tiba-tiba datang. Ternyata dari Pengkolan. Persik masih mau lebih. Main di depan sana. Brave Fighter dikeluarkan. Langsung saja ditumbangi. Persik dan Godline. Luminar tadi sempat menumbangkan ke arah Rainbow tapi dibalikan begitu saja, ditampol-tampolin balik sama abang-abangannya. MATT membalaskan poin killnya tapi nggak ke arah support, ke arah jungler. Langsung junglernya ditumbangin, langsung kerugian Gila. luar biasa banyak. Ini bener-bener rugi bandar. Ini bisa dibilang kalau misalnya ternak lelenya kena banjir. Oh my god, lihat bahkan damage dealt-nya mendekati ke arah Versik. Lihat MATT, damage tertinggi dari Bigetron Alpha karena dari tadi memang hanya dia yang melakukan shutdown dan bahkan memberikan tekanan ke arah 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Yup, Winter Tension sekarang diambil oleh Harley tapi ini dari replaynya Prof. Iya, replay yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak lihat double stun langsung dari matnya. Dan bahkan dibalikan juga keadaannya ketika dia sadar. Oke, mungkin ada shot call dari Rainbow. Dia terkena serangan daripada anti-match dengan Flowing Blood. Langsung semuanya menengok ke arah belakang dan
lepasin siapapun di depan sana. Luminar Gila. cuekin, incer dulu anti-match-nya. Pinter banget itu tim fight terpinter yang gua lihat di season 7. Dia pancing KYE, gue bilang apa yang terjadi KYE offset, tapi ternyata dari sisi sebelah kiri ada begal rame-rame Bigetron Alpha. Dan itu Holy Baptism-nya bahkan digocek loh. Digocek dan benar-benar perlakuan yang luar biasa Bigetron Alpha out of the box. Kalau menurut gua itu IQ 1355 juta miliar. Waduh, banyak juga. Banyak sekali Bapak ya. Dibagi berapa tuh? Itu serangan 2 arah tadi Pak. Iya. Iya kan? Enggak, itu kayaknya cuma gating doang. Gating doang, dikira kayaknya itu offside. Dan Udah Lord ya. diamankan di menit ke-14, itu dia Gord. Gord atau Chang'e adalah 2 hero dengan magical damage yang memang agak cepat untuk melakukan clearing ke arah Turtle atau bahkan Lord. Dengan 1 kali Mystic Gas, ditambah juga dengan Mystic Project yang bisa di-spam berkali-kali, ini akan menjadi ancaman apalagi Rainbow dalam positioning yang cukup baik. Walaupun dia mendapatkan KDA yang bisa dibilang tidak terlalu optimal, tidak terlalu tinggi, namun untuk di teamfight dia benar-benar berimpact tinggi. Oke, tapi ternyata dapat top flag. Oh, Oh my god, Ripo. Ripo-nya tercuri di saat ada Lord. Ini bukan menjadi hal yang baik, tapi lihat MATT sudah siap untuk berhasil untuk nge-fight sepertinya ya. Yap, itu dia. Udah diberikan terhadap anti-match. Blood O-nya akan sangat-sangat lama untuk kali ini. Yes, benar banget. Rainbow lagi-lagi mengeluarkan bola-bola bekelnya. MATT di depan sana, anti-match menuju ke arah seorang Rainbow. Tapi Clovernya sekeratul maut. Dan ternyata anti-match mendikoi begitu saja. Masih begitu terjat, anti-match pun tumbang. Maka Luminar menggarung seorang KYE Tebal gak berasa banget. sama sekali. Terlalu tebal. Ada Bapak Lord terhormat di sana mulai masuk ke arah base. Ditaruh begitu saja. KYE sekeratul maut. Masih bisa bertahan. Dan bahkan Luminar hampir saja tumbang. Luminar gak boleh tumbang. Karena masih ada terjat. Dan Pras tertinggal. Terambil. Oh my god. Prefighter akhirnya dikeluarkan. Tapi Lele menyelamatkan hari dari seorang Perci kali ini Pak Bulu. Matnya begitu kuat namun kali ini Matnya gak mau pulang. Matnya pentingin lebih. Matnya maju ke bagian sendirian. Namun Matnya pun harus diamankan shutdown untuk kali ini. Double kill. Matt menukar itu jadi lebih worth it. 2 hilang. Dikentung balanya dengan Brave Fighters. Gila, ini Wow. bener-bener definisi ganteng doang, tapi jago banget bahkan Yes. dari matnya. Di menit ke-15 kali ini, lihat turret dari EVOS Legends sudah mulai dirontokkan 9-3. MATT benar-benar membuktikan dan Wih, lagi-lagi. streamer kita, Streamer bro. kita nih. Halo Rokursa. Rokursa. Halo. Jangan lupa swipe up. Bisa begitu ya. WHR Amang. Aman. Wah. Kalau tidak amang tidak tidur. Wah, Hai. tidak. Hampir kemarin saya tidak amang. Tapi untuk ditutup Oke, player goldnya bisa kita lihat Versik masih stabil di angka 12.000. Karena apa? Karena di team fight barusan aja Versik tidak tumbang sama sekali. Dan ini memang bisa dibilang timpang sebelah. Kenapa? Karena dari tadi hanya Versik yang benar-benar kelihatan dari segi goldnya yang benar-benar stabil. Karena ditambah lagi di backline dari EVOS Legends itu selalu dirontokin perlahan-lahan. Wow. Bigetron kali ini benar-benar menunjukkan kualitasnya. Banyak banget yang mungkin di season-season kemarin bilang mereka kelinci percobaan. Tapi ini bukan kelinci percobaan lagi bro. Bahkan lihat KYE mencerahkan jiwa dan raganya. Di Detona saja, Rek menjadi pilihan. Mitika saya cukup besar. Bahkan Mid memilih mundur terlebih dahulu. Ada Luminar, Rainbow masih ada Revenge dan Brave Fighters menyelamatkan hari dari seorang Rainbow. Tapi masih mau coba dikejar. Enggak boleh pulang menjadi goyang. Ultimate bukan tinggal belakang. Dan bahkan Wizard Kerajaan Save dan Dana hanya sebentar saja. Gak bisa menyelamatkan hari dari seorang Brand. Bransnya dikejar habis, bahkan untuk KYE ingin nge-buying time ke arah yang berbeda. Namun kali ini Holy Baptism pun sampai dikeluarkan agar roda yang berputar ini tidak bisa pergi lagi. Betul sekali, bahkan kan Blade of Despair diamankan sama Versik. Oh mencoba my untuk god, dive in. lelenya karapet dan Santa. Gelipri didapatkan. Oh my god, ini bencana. Rivo Kaiser langsung coba fokus menuju ke arah base-nya. Tersisa seorang Rivo, Nokas setelah dikeluarkan. Tidak begitu saja, Marcel Daman dan langsung ditumpangi dan wipe out. Rivo Legends membawa game ini ke game yang kelima. 2-2 dirontokin dari awal. Kuku tajam sang macan tidak runtuh Profesor. Tidak gentar sama sekali dan seperti yang sudah diduga-duga, sempat aku mention di mid game, di menit ke-11 memang ini game punya Bigetron Alpha, tapi ingat mereka masih punya anti-match, mereka masih punya Alice, mereka masih punya scaling to the late game, and here we go, Alice dari anti-match mendapatkan 2 poin kill yang sangat worth it ke arah Rainbow, ke arah Brands, dan itu adalah kill yang paling mahal untuk di game keempat. Bahkan ini membuktikan salah satu mantan KG
benar-benar bukan orang biasa. Bukan orang Bukan orang biasa, Profesor. Bukan orang Ultimate biasa. offlaner seharga 300 juta rumornya. Rumornya. Dan kali ini benar-benar membuktikan kualitas harga. Harga sebanding dengan kualitas. Harga tidak pernah bohong. Dan betul, harga tidak akan mau berbicara. Dengan pelan-pelan langsung ditabrak begitu saja, serasa ditampar dari depan. Oh my god, bener-bener gua gak expect banget. Tadi bener-bener Ultimate ini Positioningnya. selalu gua gak tau kenapa.